Dari konsili hingga kemunculan kelompok Protestan dan karismatik. Mohon maaf sebelumnya, video ini tidak bermaksud untuk menyudutkan siapa-siapa, tetapi hanya sebuah edukasi saja. Baiklah, oke, mari kita lanjutkan lagi. Simak baik-baik ya. Setelah berabad-abad berlangsungnya kesatuan dan perbedaan di antara gereja Kristen kuno, pada abad ke-16 terjadi perubahan besar yang mengubah wajah Kristen dunia, yaitu reformasi Protestan. Seiring berjalannya waktu, dari aliran ini kemudian muncul berbagai kelompok baru, termasuk kelompok karismatik dengan beragam ajaran. Sayangnya, beberapa di antaranya memiliki ajaran yang sangat menyimpang dari dasar ajaran gereja Kristen kuno. Kemunculan aliran Protestan pada tahun 1517, Martin Luther mengeluarkan 95 tesisnya yang mengkritik praktek-praktek dalam gereja Roma Katolik saat itu, seperti penjualan indulgensi. Ini menjadi awal dari reformasi yang melahirkan aliran Protestan. Dasar ajaran utama Protestan awalnya masih dekat dengan gereja kuno. Kepercayaan pada Yesus Kristus sebagai juru selamat, otoritas Alkitab, dan keselamatan melalui iman saja. Aliran seperti Lutheran, Calvinis, dan Anglikan masih memegang teguh doktrin inti tentang sifat Kristus yang telah disepakati dalam konsili kuno. Namun seiring waktu, muncul berbagai kelompok Protestan yang mulai mengembangkan ajaran sendiri, menjauh dari dasar yang telah ada sejak awal. Kemunculan kelompok karismatik. Kelompok karismatik muncul pada abad ke-20. Pertama kali di dalam gereja Roma Katolik, yaitu gerakan renungan Roh Kudus, dan kemudian menyebar ke kalangan Protestan. Ajaran dasar karismatik awalnya menekankan pengalaman rohani yang kuat, penggunaan karunia rohani seperti berbicara dalam bahasa roh, pemulihan, dan lain-lain yang mereka klaim sesuai dengan ajaran Alkitab dan pengalaman gereja kuno. Namun beberapa kelompok karismatik kemudian mengembangkan ajaran yang semakin jauh dari ajaran Kristen kuno. Ajaran yang menyimpang dari gereja Kristen kuno. Berikut adalah beberapa contoh ajaran yang sangat berbeda dan menyimpang dari apa yang telah diajarkan oleh gereja Kristen kuno sejak masa konsili. Ajaran tentang sifat Tuhan dan Kristus, beberapa kelompok menyatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan yang kekal, atau bahwa ia hanya manusia yang diberkati khusus. Ini jelas bertentangan dengan keputusan konsili Nikea dan Kalsedon yang menegaskan sifat ilahi Kristus. Ajaran tentang keselamatan. Ada kelompok yang mengklaim bahwa keselamatan bisa dicapai hanya dengan keyakinan tertentu, tanpa perlu hidup yang benar, atau bahkan bahwa manusia bisa menyelamatkan diri sendiri melalui usaha mereka. Ini berbeda dengan ajaran kuno yang mengatakan keselamatan adalah anugerah Tuhan yang diterima melalui iman dan diwujudkan dalam kehidupan yang baik. Ajaran tentang Alkitab. Beberapa kelompok mengklaim memiliki wahyu baru yang lebih penting dari Alkitab, atau hanya mengikuti sebagian kecil dari Alkitab dan mengabaikan yang lain. Gereja kuno selalu mengakui Alkitab sebagai dasar utama ajaran, bersama dengan tradisi yang diteruskan dari para rasul. Ajaran tentang kehidupan gereja. Ada kelompok yang mengklaim pemimpin. Mereka adalah utusan Tuhan yang tunggal dan harus ditaati tanpa syarat, atau bahwa gereja mereka adalah satu-satunya gereja yang benar dan yang lain adalah sesat. Gereja kuno selalu menekankan kesatuan dalam kebenaran inti dan penghormatan terhadap perbedaan yang tidak menyimpang dari dasar ajaran. Apa yang dikaitkan dengan gereja Kristen kuno? Semua gereja Kristen kuno, yaitu Roma Katolik, Ortodoks Timur, dan Ortodoks Oriental, sepakat bahwa ajaran yang menyimpang seperti itu harus ditentang. Mereka menegaskan bahwa meskipun ada perbedaan di antara mereka, mereka tetap memegang teguh dasar ajaran yang sama yang telah disepakati dalam konsili kuno. Ungkapan Bapa Gereja Athanasius,
yang masih relevan hingga kini. Kita harus selalu membedakan antara apa yang benar dan apa yang salah. Ajaran yang menyimpang akan selalu muncul. Namun kita harus tetap teguh pada apa yang telah diberikan kepada kita oleh Yesus dan para rasul. Sekali lagi maaf ya, ini bukan menyudutkan siapa-siapa, namun hanya sebuah edukasi pengajaran untuk meningkatkan spiritualitas keimanan dalam kekristenan yang benar.